aku akan bercerita kisah nyata yang sangat menginspirasi kita semua. Ya, dialah Muhammad Kasim Arifin, seseorang yang lebih memilih mengabdi dan mendedikasikan dirinya untuk masyarakat dibanding sebuah gelar dan gemerlapnya hidup. Muhammad Kasim Arifin lahir di kota Langsa, Aceh Timur pada tanggal 18 April 1938. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA-nya di kota Padang, dia melanjutkan studinya sebagai mahasiswa di Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 1964, dia bersama mahasiswa yang lain dikirim oleh fakultasnya untuk menjalani pengerahan tenaga mahasiswa atau sekarang disebut KKN dalam program Panca Usaha Tani di Waimittal, Pulau Seram, Maluku. Tapi rupanya program 3 bulan KKN yang dijalani terasa belum cukup. Dia lupa harus kembali lagi demi menyelesaikan skripsinya. Dia lebih memilih hidup sederhana dan mengabdi kepada masyarakat di Waimittal. Bersama-sama dengan masyarakat, dia mulai membuka jalan desa, mengolah tanah menjadi sawah, membuat irigasi, dan masih banyak lagi. Tak terhitung puluhan kilometer jarak ditempuhnya dengan semangat dan tanpa kenal lelah. Itu semua dilakukannya tanpa meminta bantuan pemerintah setempat. Karena sifat baiknya, dia sangat dihormati sehingga masyarakat di Waimittal memanggilnya dengan Antua. Tak terasa 15 tahun kehidupan tanpa pamrih dan gaji sudah dijalaninya. Sebelumnya orang tua Kasim berkali-kali memintanya untuk pulang, tapi Kasim ingin tetap tinggal. Bahkan Rektor IPB, Profesor Dr. Insinyur Andi Hakim Nasution juga ikut menyuruhnya kembali untuk menyelesaikan kuliahnya. Tapi dia tetap tidak bergeming. Sampai akhirnya Rektor IPB meminta Soleh Widodo, sahabat Kasim, untuk menjemputnya. Akhirnya dengan terpaksa, Kasim pun kembali. Pada tanggal 22 September 1979, dia harus datang menghadiri wisuda. Yang biasa dalam kesehariannya hanya berpenampilan sederhana, bersandal jepit, dan berbaju lusuh. Tapi hari ini, dengan terpaksa dia harus mengenakan jas, dasi, dan sepatu yang disumbangkan teman-temannya yang sudah duluan sukses daripada dirinya. Tapi sejujurnya berpenampilan seperti itu sangat membuatnya tidak nyaman. Dan rupanya selama ini teman-teman Kasim sudah merekam kisah Kasim dan diolah menjadi sebuah cerita dalam bentuk skripsi sebagai syarat formalitas yang akhirnya memudahkan Kasim untuk lulus sebagai insinyur pertanian. Setelah menjalani wisuda, banyak pekerjaan yang ditawarkan padanya, tapi dia menolaknya. Nuraninya kembali terketuk untuk kembali ke Waimittal demi meneruskan pengabdiannya yang belum selesai. Pada tahun 1982, Kasim mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah untuk jasanya dalam membangun masyarakat desa dengan wawasan lingkungan hidup. Tapi sama sekali dia tidak bangga dengan penghargaan itu, karena bukan itu tujuannya selama ini. Dia ingin membantu semua petani menjadi sejahtera dan hatinya akan bahagia jika melihat para petani bisa tersenyum. Insinyur Kasim Arifin menikah tanggal 27 Oktober 1984 dan dikaruniai 3 orang anak. Setelah sekian lama di Waimittal, barulah dia kembali karena menerima tawaran untuk menjadi dosen di Universitas Syah Kuala di Aceh. Dia berharap agar perjuangannya dapat ditularkan kepada yang lain sampai masa pensiun tahun 1994. Kisah kehidupan Kasim pernah dituangkan dalam bentuk puisi oleh rekannya, seorang penyair bernama Taufik Ismail, yang pernah dibacakan saat wisuda Kasim tahun 1979. Perjalanan hidup Kasim juga ditulis dalam bentuk buku oleh Hana Rambe dengan judul Seorang Lelaki dari Waimittal yang diterbitkan oleh Sinar Harapan tahun 1983. Kini Muhammad Kasim Arifin telah tiada. Dia adalah sosok pahlawan pertanian yang pantas menjadi teladan bagi generasi sekarang. Namanya selalu harum, bahkan diabadikan menjadi nama jalan di Waimittal. Itulah kisah singkat Insinyur Muhammad Kasim Arifin yang bagaikan mata air yang selalu menjadi telaga inspirasi yang tak pernah mengering.